Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang kami hormati, Bapak Ibu Kabid, Bu Nunung, dan perlu kami sampaikan memang Pak Ibnu masih ada acara terkait pengadaan lahan untuk pesantren 2. Kemudian Pak Anton ada acara dengan STIR Jakarta, School and Teacher Innovation for Rizal, yang nanti untuk kegiatan SD. Kemudian Mas Andri dari Dinas Dispenduk Capil, Bapak Ibu pengawas baik TK, SD, SMP, kemudian perwakilan dari IGTKI, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD negeri maupun swasta, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP negeri, dan yang selanjutnya adalah dari Dewan Pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, di hari ini menjelang akhir bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih dikurangi kesehatan, keimanan. Semoga dengan nikmat itu, insya Allah kita bisa menyelesaikan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih khusus lagi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan PPDB yang tentunya ini adalah tugas kedinasan kita, dan sesuai dengan Permendikbud itu memang dilaksanakan paling cepat adalah bulan Mei. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita berkoordinasi sosialisasi terkait PPDB untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Di samping itu nanti juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada panjenengan terkait dengan pendidikan. Itulah Bapak Ibu agenda acara kita di hari ini, sehingga seperti yang kemarin kami sampaikan kepada panjenengan, besok seandainya panjenengan berkenan yang SMP bisa mengadakan sosialisasi untuk masuk ke SMA atau SMK. Kemudian untuk yang TK maupun SD, apabila memang besok ingin mengadakan sosialisasi, monggo. Kalau tidak berarti nanti antara tanggal 9 sampai dengan 15 Mei. Ada waktu sepekan. Dengan harapan mulai tanggal 17 nanti semuanya sudah siap untuk ini. Itulah Bapak Ibu rentetan waktu yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan terkait gawe besar kita PPDB. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum secara prinsip antara tahun 2021 dengan 2022 adalah sama. Hanya nanti penyempurnaannya ada di mana kami akan tunjukkan. File paparan insya Allah sudah kita siapkan, panjenengan nanti bisa memperoleh file tersebut. Kalaupun ada yang memang penting untuk dicatat monggo, tapi kalau satu persatu nanti sudah ada filenya Bapak Ibu. Termasuk juknisnya juga sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Dinas kemarin. Nah sebelum itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, untuk kepala sekolah yang baru diangkat, terutama di sekolah negeri, panjenengan masih ada waktu untuk saling bertanya, berkonsultasi, berkoordinasi dengan rekan sejawat, baik itu satu gugus maupun MKKS. Mohon maaf, PPDB di sekolah swasta dengan di sekolah negeri, nuansanya saya tidak mengatakan berbeda, jauh berbeda. Demikian pula yang di SD mungkin Pak Malik sudah merasakan sendiri gitu ya Pak Malik yang sampaikan tadi nggih. Nah, itulah Bapak Ibu seninya. Sehingga saat ini kita memang dituntut untuk kolaborasi. Mari kita kolaborasi, yang penting suasana di Kota Kediri tetap aman, tetap kondusif, tetap cool. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk sosialisasinya. File yang PPDB Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan sosialisasi ini, maka dasar hukumnya yang nomor 1 dengan yang nomor 3 itu sama. Yang kedua, ada surat edaran Kemendikbudristek Dikti Bapak Ibu nomor 6998 menguatkan terkait dengan PPDB. Sedangkan untuk juknisnya itu menggunakan keputusan Kepala Dinas nomor 702 itu Bapak Ibu, tertanggal 25 April. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, untuk PPDB yang di situ saya tuliskan 2021 dengan 2022 sama, tapi di bawah ada keterangan penyempurnaan. Penyempurnaan ini adalah mengakomodasi dinamika yang ada di tahun kemarin dan yang bisa diselesaikan di tahun ini Bapak Ibu. Yang pertama, pendaftaran untuk siswa ABK kita buat lebih lama. Jadi tanggal 17 sampai dengan 20 Mei nanti Bapak Ibu. Bukan 2 atau 3 hari, tapi sampai dengan 4 hari. Kalau enggak ada libur itu bisa 5 hari. Karena kemarin sudah dites ternyata ada susulan, sudah diumumkan ternyata ada tambahan. Kami minta tolong Bapak Ibu untuk anak-anak ABK inklusi, memang kalau yang dari TK ke SD di tes IQ-nya agak susah. Tetapi bisa dilihat dari apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Sehingga yang dari TK kami minta tolong. Kalau memang ada yang nanti ternyata masuk kategori ABK, tetap dilayani. Kemudian yang dari SD ke SMP tentunya memang sudah lebih mudah untuk diajak komunikasi, tapi juga tetap untuk disiapkan. Harapannya sekali lagi, misalnya kemarin ada sekolah Nun Sewu bukan inklusi, tapi karena rumahnya anak itu dekat, mintanya di SD itu. Kepala sekolahnya harus saya telepon, tak tareni. Wis tolah pokoknya bocai ora nakal, ora bengok-bengok, ora wis sebagainya. Kalau dia nanti ternyata mendapat hidayah Allah menjadi anak yang lebih baik, itu adalah amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dulukan karena kemarin banyak hal seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap jalur nanti kami mohon ada surat pernyataan dari siswa dan orang tua bahwa dokumen itu valid. Ini ada Mas Andri dari Dispenduk Capil, Kota Kediri. Data seorang anak masuk terdata di Kota Kediri tanggal berapa dan sebagainya, kebijakan Kemendagri tahun lalu dengan tahun ini berbeda. Untuk itulah nanti kami minta ada surat pernyataan. Kalau nanti surat pernyataannya bisa diupload di webnya PPDB dari Telkom, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tolong disimpan di sekolah asal masing-masing. Karena bisa jadi mereka nanti mendaftarnya barengan dengan operator dari sekolah panjenengan. Misalnya yang dari TK ke SD maupun dari SD ke SMP. Untuk PPDB TK, insya Allah tidak ada perubahan. Sehingga TK Negeri Pembina yang kami undang ketiga-tiganya tidak ada perubahan terkait dengan apa yang kemarin sudah dilaksanakan. Demikian pula Bapak Ibu, jangan sampai dokumen-dokumen itu ternyata nanti membuat kita tidak nyaman di belakang. Kemudian ini juga perlu kami sampaikan, ada keluhan katanya anaknya mampu, dia juga menang KSN, tidak diterima di SMP tertentu. Terus kemudian komplain ini dan itu. Nah kalau nanti dokumennya itu ada surat pernyataannya, berarti kan kita tinggal melacak. Jangan sampai misalnya karena kesalahan orang tua, akhirnya sekolah asal disalahkan, sekolah tujuan juga disalahkan. Demikian juga nanti dinas pendidikan yang juga disalahkan. Saya beri contoh, ada anak dia itu pinter matematika, misalnya KSN, tingkat nggak usah tingkat kecamatan kota, kecamatan dulu aja, misalnya ranking 1.
dia tuh sering ikut lomba, lombanya internasional, ya kanguru, ya Thailand, ya Singapura. Tapi itu kan online, betul enggak? Ternyata seleksinya tesnya loh di Kediri. Ternyata yang diupload yang onlinean. Bahwa yang dia tingkat kota sebenarnya dia terdeteksi kemampuannya tidak diupload. Bagaimana panitia bisa tahu kalau anak itu potensi? Karena sertifikat yang diajukan ternyata tidak komprehensif. Dia melihat itu tingkat internasional, tapi dia lupa bahwa kita tahu tesnya itu kemarin seleksi olimpiadenya seperti itu. Tetapi kan orang tua kadang-kadang tidak mau tahu. Bocah pintar ora ditompo dan sebagainya bla 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 bla. Dan satu lagi Bapak Ibu, mari kita jaga marwah kita. Kita tuh kan sering dibenturkan tuh dengan madrasah tuh ya. Ayo mulai sekarang kita tunjukkan jati diri kita Bapak Ibu. Kan kadang-kadang ngancam, wis nek gak ngono aku ning gone kono ae kan enggak nyaman gitu itu. Kepala sekolah kan yang negeri terutama SMP negeri merasakan tuh ya seperti itu. Nah itu kan enggak nyaman. Kalau nanti ada bukti jenengan tanya aja mana semua dokumennya, mana surat pernyataan keaslian dokumen. Jadi kan enak toh kita ngajak kebaikan kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu, pendataan lebih awal untuk siswa yang ber-KK dalam kota, tapi dia sekolahnya di luar kota. Jadi tidak usah kita tutup mata, misalnya sekolahnya itu di Mojo, ikut bapaknya, tapi mbahi rumahnya itu di Banjar Melati. Arep PPDB saking pinternya, tahu karena juga bapaknya orang kakaknya orang berpendidikan, ya wis kakaknya titipnya nggone mbahi. Tapi SD ini luar kota. Nek nggak ngerti bisa jadi rame. Ayo kita selesaikan. Tidak ada masalah, tetap itu selama warga kota Kediri. Kemudian ada nanti WA-Blast dari Dispenduk Capil Kota Kediri. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait keabsahan KK tidak usah pertama-tama ndak usah datang ke Dindik dulu, Dispenduk Capil dulu ndak usah. Coba nanti lewat customer service-nya Dinas Pendidikan atau customer service-nya Dukcapil. Nomornya mana Pak? Ada di Juknis. Tanyakan aja di situ. Misalnya nanti adiknya baru lahir, akhirnya kan kakaknya berubah. Tanggalnya ternyata 1 Oktober 2021, padahal anak itu sudah masuk tahun 2016. Anak itu tetap warga kota, meskipun tanggal kakaknya baru. Mohon maaf, ada saudaranya yang di situ meninggal. Mohon maaf lagi, bapak dan ibunya bercerai, sehingga ibunya menjadi kepala keluarga. Maka tanggal kakaknya pasti berubah. Karena surat kematian itu yang dibutuhkan adalah bukti fisik kakak. Sehingga Mas Andri kami datangkan pun untuk menyelesaikan kakak. Tolong selesaikan di sekolah masing-masing. Beri penjelasan terkait perubahan data di KK itu dimungkinkan. Tetapi sejak kapan anak itu masuk di kota Kediri terdata. Hanya datanya ada di Dispenduk Capil, makanya lewat WA-Blast dulu. Kalau terpaksa tidak bisa diselesaikan, baru datang ke Dinas Pendidikan. Yang mau masuk TK, silahkan datang ke PNFI, bidangnya Bu Nunung, seksinya PAUD. Untuk yang mau masuk SD dan SMP, silahkan datang ke Dikdas. Seksinya kurikulum dan peserta didik. Nanti mereka yang akan menjelaskan. Kemudian Bapak Ibu, ada jadwal seleksi di PPDB karakteristik SMP negeri. Kemudian memang dibandingkan tahun kemarin, untuk yang tahun ini PPDB zonasi nanti kurang lebih memang mendekati awal tahun pelajaran. Daftar ulang sampai dengan tanggal 13 Juli, masuk sekolahnya tahun ajaran baru nanti 18 Juli. Sehingga kalau nanti misalnya mau bepergian, ya berarti habis rapotan bepergian, baru setelah itu PPDB. Dan waktunya menjadi lebih panjang untuk mempersiapkan PPDB. Kemudian nanti humasnya itu adalah bidang Dikdas dan PNFI yang tadi saya sampaikan. Lanjut Mas. Bapak Ibu, ini tanggal-tanggal nanti ada di Juknis nggih. Tapi yang paling penting 17 Mei nanti
sudah mulai jadwalnya afirmasi, mutasi, kemitraan, dan prestasi Dinas Pendidikan. Inklusi juga 17 Mei mulai. Untuk yang prestasi SMP negeri nanti tanggal 23 Mei. Jadi setelah prestasinya Dindik selesai, baru prestasinya sekolah. Dan zonasi nanti masih tanggal 6 sampai dengan 8 Juli. Juga untuk SD yang dari SD swasta silakan untuk disosialisasi karena panjenengan nanti akan melaksanakan PPDB untuk putra-putri panjenengan yang kelas 6. Ini Bapak Ibu yang berikutnya adalah persentase dari masing-masing jalur. Mas berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kebijakan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa persentase jalur ini dihitung dalam satu kota. Di Permendikbud tidak berbunyi per sekolah tidak. Jadi diambil kebijakan ini adalah dalam satu kota. Sehingga kalau ada yang menerjemahkan per sekolah itu persepsinya yang menerjemahkan. Tapi kebijaksanaan keputusannya bukan seperti itu. Nah Bapak Ibu yang berikutnya, Mas. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Untuk KK karena tahun ajaran selalu dimulai 1 Juli, maka yang dikatakan sah dari sisi waktu itu KK yang tertanggal 1 Juli atau sebelumnya. Berarti kalau nanti kakaknya putra-putri panjenengan seperti itu, dari TK ke SD, SD ke SMP, ya sudah, itu aja enggak ada masalah. Tapi kok tanggalnya setelah 1 Juli, tapi karena ada perubahan data seperti itu, silahkan tanyakan ke nomor WA-nya Dindik atau nomor WA-nya Dispenduk Capil. Maka nanti akan dapat jawaban untuk itu. Nah itu Bapak Ibu, yang paling penting hindari kerumunan di Dispenduk Capil maupun Dinsos. Karena PPDB SMP atau MTS ke SMA dan SMK nanti waktunya juga bersamaan. Sehingga kita ambil kebijakan untuk jajaran Dinas Pendidikan dalam hal informasi ini kita serba daring. Pelaksanaan PPDB sebenarnya daring, tetapi pada saat nanti ada kendala, tolong secara luring untuk dibantu. Oke, siapa tahu anak itu memang orang tuanya tidak menguasai terkait dengan jaringan. Kemudian Bapak Ibu, ini troubleshooternya. Mari kita biasakan daring Bapak Ibu, online, hindari kerumunan, cegah COVID-19. Jadi sampai dengan nanti nun sewu alal bihalal, in mendagrinya masih berbunyi, tidak boleh makan di tempat. Berarti kan kerumunannya yang terlalu lama harus dihindari. Sehingga ini tetap kita hindari Bapak Ibu hal ini. Gunakan itu tadi customer service-nya Dindik atau WA Blast-nya Dispenduk Capil. Di sekolah asal, TK, SD, minta tolong panjenengan beri sosialisasi penjelasan. Sehingga nanti bisa lebih aman, nyaman pelaksanaannya PPDB. Kemudian kalau terpaksa Bapak Ibu, ya kalau terpaksa wis masalah daring nggak tahu dan sebagainya, silahkan orang tua itu untuk datang ke Dinas Pendidikan. Tapi tidak usah ke Dispenduk Capil atau Dinsos. Ngerti Mas Andri nggih? Mas Andri tiap hari dapat komplainan. Untungnya yang tidak masuk TK, SD dan SMP. Tetangga sebelah Mas. Jadi kita kebijakannya udah tidak usah ke sana, selesaikan. Ini semua adalah ranahnya Dinas Pendidikan. Itu Bapak Ibu intinya. Jadi terkait dengan yang lain-lain, mekanisme, tata cara dan sebagainya tidak berubah. Operator panjenengan kalau nggak salah 3 pekan yang lalu sudah diundang di sini oleh Sungram terkait dengan persiapan PPDB. Lanjut Mas, untuk insya Allah, Alhamdulillah jam 10 sudah bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Oke. Bu Yayu ada mau sampaikan? Monggo, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak
Kepala Dinas yang saya hormati, Bapak Marsudi dan jajarannya semuanya, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan rahmat dan hidayah selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan, kami dari MKKS, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa di tanggal 23 sampai 25 Mei ada kegiatan PPDB prestasi karakteristik sekolah. Di tanggal 28 dan 29 Mei itu nanti kami dari sekolah akan menghadirkan anak-anak yang mendaftar di sekolah kami baik SMP 1 sampai 8 dengan membawa semua dokumen yang sudah diupload dibawa ke sekolah tempat mereka mendaftar. Kemudian di tanggal 28-29 itu pula ada kegiatan uji minat bakat. Contoh misalnya bagi anak-anak yang kebetulan mempunyai sertifikat seni, mungkin seni tari, maka di tanggal 28 atau 29 nanti terjadwal di sekolah masing-masing akan diuji pula kemampuannya. Jadi salah satu tolok ukur untuk anak tersebut bisa masuk di sekolah yang dituju. Dan ini otomatis anak yang mempunyai sertifikat atau piagam seni budaya, olahraga, maupun untuk anak-anak yang punya prestasi di bidang keagamaan. Jadi ada tes khusus minat bakat. Mungkin dari teman-teman kepala sekolah SD yang bertanya, yang renang bagaimana? Itu dari kami panitia SMP baik SMP 1 maupun sampai dengan SMP 8 sudah punya tolok ukur tersendiri. Itu dulu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau belum nanti kepala sekolah dari SD bisa berkomunikasi atau berkonsultasi dengan kami. Terima kasih Pak Marsudi. Terima kasih Bu Yayu. Bapak Ibu, 2 file tayangan tadi sudah saya kirim ke MKKS-nya Bu Yayu, K3S-nya Pak Wandi, Bu Evi sama Bu Dwi. Kemudian untuk yang IGTKI ke Bu Dia. Jadi paparan tadi sudah saya kirim dan pengawas Bu Herani dan Bu Min. Jadi minta tolong untuk pengawas nanti juga untuk bisa di forward paparan tadi. Nah, yang disampaikan Bu Yayu, Bapak Ibu, sebenarnya ini balik seperti yang dulu tahun 2019. Saat 19 ada pandemi, belum ya. Kan 2020, 2021 yang dulu kan semuanya serba daring kan. Balik seperti yang dulu tahun 2019. Di samping kegiatan pendaftaran dan sebagainya upload itu daring, maka nanti ada waktu anak-anak ini di tanggal 28, 29 Mei untuk datang di sekolah yang dituju. Nah, kegiatannya nanti bagaimana disesuaikan dengan masing-masing sekolah maupun masing-masing cabang olahraganya. Jadi intinya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, info lebih lanjut nanti MKKS akan menyampaikan ini di masing-masing web sekolah. Jadi yang paling penting untuk PPDB karakteristik SMP negeri Bapak Ibu sampaikan kepada orang tua SD kelas 6 seperti tahun lalu serba daring. Cuma nanti membawa semua dokumen aslinya di tanggal 28 atau 29 Mei ke sekolah yang dituju. Agar kita semua sama-sama nyaman. Anak atau orang tua bisa menunjukkan dokumen aslinya berarti kan sah. Bapak Ibu kami sampaikan kita semua itu pikirannya sama. Semua tuh pengen anak-anak yang ikut PPDB nanti diterima itu kan jempolan, betul enggak?
Jadi nggak ada ceritanya kok. Kita istilahnya itu SMP ini misalnya menganak tiri kan enggak. Nek pewingin ya semua itu anak itu pandai KSN, pandai KUSN, pandai FLS 2N Bapak Ibu. Tambah pandai literasi. Nah untuk itu terkait dengan hal ini sampaikan sama dengan tahun kemarin daring, tapi nanti ada waktu untuk seleksi, untuk validasi dokumen dan kegiatan yang lain di tanggal 28 atau 29 Mei. Lupa kan jadwalnya 28 karena usulnya MKKS, siapa tahu ada sekolah yang pendaftarnya banyak. Tanggal 28 ternyata tidak cukup. Kan itu Bapak Ibu, nggih itu. Itu tambahan dari Bu Yayu. Ngaten nggih Bu Yayu nggih. Tuh. Monggo Pak Bambang nggih. Mohon izin untuk menyampaikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tanggal 11 dan 12 April 2022 ya, kami mengadakan pendataan karena sumber data untuk yang kita pakai di PPDB adalah data dari sekolah. Oleh sebab itu kami mengumpulkan operator baik tingkat SD maupun TK. Nah, kemudian sesuai dengan kesepakatan kita kumpulkan tanggal 21 April 2022. Dari data yang sudah masuk Bapak dan Ibu, untuk yang SD yang akan dipakai untuk masuk di SMP relatif tidak ada masalah. Dan sedangkan untuk yang TK ada beberapa sekolah yang masih belum mengumpulkan. Sehingga kami mohon untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti berhubungan dengan operator masing-masing, kami sudah punya datanya di sini siapa yang belum mengumpulkan, tapi mohon dipastikan bahwa ketika nanti siswa Ibu untuk mendaftar di SD, pastikan semuanya sudah ada di database. Ngaten nggih? Dan yang kedua terkait dengan NIK. Jadi yang sudah mengumpulkan juga masih ada yang tidak mencantumkan NIK. Padahal NIK nanti adalah sebagai, kalau kita manggilnya nanti NIK-nya. Sehingga ketika ada yang belum NIK-nya, ada NIK-nya, silakan nanti Bapak Ibu juga segera mengejar ke orang tuanya, pasti punya NIK-nya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mengingat ini penting, jadi mohon untuk mendapat perhatian kita semuanya. Ngaten Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu kami sampaikan, Dinas Pendidikan jam operasional, hari operasionalnya nanti sampai dengan hari Kamis jam 3. Kalau panjenengan sampai besok Rabu, kami sampai Kamis. Maksudnya kalau ada terkait kesiapan PPDB, baik data panjenengan yang dari TK maupun SD, yang masih belum selesai, tolong segera diselesaikan. Karena nanti yang belum punya NIK, kalau memang tetap tidak ada, ya mau nggak mau kami minta bantuan Mas Al. Kan Mas Al ini NIK-nya bagaimana? Ada yang misalnya kakaknya ada istilahnya tanggalnya kok mestinya itu dia valid kok tidak, kami harus sokehkan ke Dispenduk Capil. Jadi Bapak Ibu kami minta tolong kalau bisa hari ini maksimal besok nggih. Data itu kami terima sehingga nanti kami bisa kirim ke Dispenduk Capil untuk divalidasi dengan Kemendagri. Sampaikan nanti kepada operator baik itu TK maupun SD. Ngaten nggih Pak Bambang nggih? Ada lagi? Pun pas cekap. Demikian Bapak Ibu acara kita di hari ini terkait dengan PPDB dan hal pendidikan yang lain. Semoga semuanya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita di bulan suci Ramadan maupun yang sebelumnya insya Allah diijabali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk umat yang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.